Jadi ya nggak bubar. Kalau mereka yang nyanyi lebih parah guys. Ayo teman-teman yang mau ditanyakan silakan. Nanti. Ayo teman-teman yang mau tanya silakan. Yo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaannya, Nama sama perkenalkan nama saya Hendrayana dari Kemiling Singapura. Mau nanya ini buat Pak Dokter terkait tadi soal rokok ini dokter. Tadi kan belum sampai ujung kan, belum klimaksnya. Soal kenapa rokok. Nah, ini kan tadi dijelasin tembakau itu karena apa? Hewan tumbuhan yang dia tidak mau ya itu hanya tembakau ya. Nah, jadi kan belum dijelasin itu kenapa gitu Pak. Dan dokter sendiri kan maaf ini dok. Dokter kan juga konsumsi merokok juga. Kalau pada umumnya kan rokok sudah jelas di rokoknya sudah dijelasin udah menyebabkan ini segala macam. Nah bagi dokter ini untuk alasannya kenapa dokter masih konsumsi? Ya, terima kasih dok. Oke. Ada yang lagi sekalian biar sekalian di ini Kapel. satu atau dua orang lagi ya silakan itu di belakang. Jangan susah-susah ya. Takut saya. Silakan di sini dok. Jawabannya nggak harus jawaban. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, nama saya Gilang Mandrikiawan dari UI. Jujur kesini baru pertama kali Ustaz sebenarnya diajak kawan gitu kan. Terkait biografi Dr. Joseph, saya tertarik ingin bertanya gitu. Dokter kan ibaratnya pernah kayak merantau gitu ya, merantau jauh dan di sana juga pernah pasti kekurangan uang. Pertanyaannya aktual ya. Jadi apa untuk membeli rokok aja mungkin nggak bisa gitu ya, apalagi untuk dimakan gitu. Nah, yang saya ingin tanya itu bagaimana pribadi dokter yang membangun pikiran dokter bahwa nggak apa gimana sih? Gimana ya? Rezeki itu datang dari Allah. Oh iya. Jadi saya harus berikhtiar aja gitu. Oh iya. Bagaimana menurut dokter? Satu lagi silakan. Boleh nggak dulu sih? Takutnya nggak dijawab. Dijawab nanti bang. Ya. Oh, cara katakan ul. Aduh, gue dikulitin. Tinggal kasih garam. Ya itu Mas silakan. Mana tadi gitu? Yang belakang ya itu. Yang mana? Ini mana tadi ini di belakang? Oh dia juga boleh. Kalau tuh titip pertanyaan juga boleh. Sambung bida. Sambung bida. Bahaya. Jangan kalau disambung lagi sama laki tuh. Awalnya bener. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ujung bener. Nama siapa? Oh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansah, saya dari kampus Dharma Jaya. Oh, Dharma Jaya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada yang abang kacamata paling ujung yang pakai peci batik. Nah, di sini saya sedikit cerita dulu. Ada sahabat saya itu kan dia kehidupannya hanya menyibukkan duniawi saja dan dia tidak ya pada saat sholat itu ya kita mengajak dia susah ya pada saat dia
pada akhirnya dia pengen mencoba itu lagi, tapi rasa dalam raga dia sendiri itu tuh kayak mendengarkan azan, kayak mendengarkan Al-Quran itu ya kayak biasa aja loh, kayak lepas dalam itunya. Dan saya sebagai sahabatnya selalu mengasih saran yang mengikuti, ya contohnya kayak sholawat, kayak pengajian, kayak kajian-kajian dari kiai ataupun ustadz, ya saya selalu ajak dia selalu, dan dia ya udah selepas itu hanya selepas semata ikut aja lah dari itu. Ya sama kayak yang lain ini diajak di Ma'iyah. Nah, pertanyaan dari saya, solusinya ada nggak? Maksudnya di ayat apa yang menjelaskan ya benar-benar agar dia tersadar. Ya kalau hanya kita selepas menyampaikan saja ya kita berdosa. Paling itu saja dari saya. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mau satu lagi nggak? Boleh. Borong. Tambah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Nama. Oh, nama saya Zainul. Saya mau nanya sama Pak Dokter sama tadi Pak Ustadz. Yang pertama saya mau nanya sama Pak Dokter. Waktu itu kan dulu dokter sebelum jadi dokter ini kan mahasiswa yang dari cerita dokter tadi buruk banget gitu. Yang kata dokter tadi gitu, buruk banget. Nah, gimana cara dokter tahu kalau itu ini titik didih saya, ini titik balik saya harus berubah. Terus gimana caranya dokter itu memaknai dalam menjalani hidup tadi itu dengan sabar, dengan ya udah saya kerja dan hasil nanti datang sendiri. Kan kebanyakan kalau yang saya rasain, saya juga sebagai mahasiswa yang insya Allah nanti sebentar lagi lulus. Ya walaupun saya belum ngerjain. Tolong doanya. Amin. Gitu Jangan lulus dulu mas, nikah aja dulu mas. Nah, gimana caranya menanamkan kepercayaan di diri kita yang sebenarnya bukan kita yang menggerakkan. Gitu. Itu untuk pertanyaan untuk dokter. Terus yang satunya buat Ustadz, saya mau nanya, saya ini kan nggak rajin sholat ya. Gimana caranya saya biar rajin sholat? Allahumma paksa. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di dulu ya, yang mau tanya tampung dulu sesi berikutnya. Silakan Pak Dokter. Pertanyaannya masih ingat? Insya Allah. Insyaallah. Oke, saya yang pertanyaan pertama dulu. Mohon izin, jadi tembakau jadi menurut ceritanya. Tadi saya memberikan beberapa terminologi atau perumpamaan. Sebenarnya itu sama sih. Mau rokok, mau pelacur, mau apa. Gitu. Karena dunia ini diatur oleh manusia. Dunia tidak diatur oleh agama. Mohon maaf. Konsep saya berpikir seperti itu muncul di saat orang beragama tapi menyembah agama, bukan menyembah Tuhan. Itu awalnya. Akhirnya memelingkirkan agama karena semua menganggap itu suci, seolah-olah tanda petik, tapi bukan dalam bentuk perbuatan, tapi dalam bentuk bacaan atau ceramah. Menurut saya
Ya, saya tidak menjelekkan, penceramah bagus, semua baik. Di mata saya tidak ada makhluk yang tidak berguna, semua pasti berguna, termasuk tembakau. Nah, dari situlah saya berpikir. Kebetulan belajarnya cara berpikir seorang dokter itu, semua dokter itu cara berpikirnya di patrinya itu sama sih, salah ya nggak salah sih, benar juga gitu. Jadi saya sampai terpikir yang mungkin belum tentu teman sejawat dokter saya terpikir, mungkin sampai muncullah sebuah keyakinan, karena saya kebetulan dulu tuh hobi membaca sedikit cerita. Saya dulu kesal dengan sholat saya, dengan bacaan saya, sampai saya berbantah kepada diri saya sendiri ya. Dan akhirnya terjawab, karena saya baca kok kayak bacaan ini loh, bacaan saya ini kayak bacaan mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, segala macam. Ngomongnya apa aku juga nggak ngerti artinya apaan itu dulu. Sampai akhirnya kepo gue gitu. Sorry, sebenarnya gue lebih enak ngomong gue dulu. Maaf ya, gue jadi diri sendiri ya. Mohon izin. Allah mohon ampun. Jadi gue tuh sampai gue nggak mau lah komat kami, tapi gue nggak tahu apa yang gue baca artinya. Gue dikibulin sama guru ngaji gue, rasanya dulu begitu. Karena gue disuruh wajib baca, tapi gue nggak tahu artinya apaan. Bagus juga ternyata. Dari situlah gue beli, tahu nggak lo buku tuntunan sholat zaman dulu yang tipis tuh. Gue beli di lampu merah, harganya 3.000 waktu itu. Gue ingat banget. Gue baca artinya. Begitulah gue. Disitulah gue paham dan gue berhenti untuk berpikir, ya Allah, gue minta banyak-banyak. Ternyata isi bacaan sholat itu doa semua udah banyak banget. Kok jadi malu ya, gue banyak minta udah sholat. Allah berikanlah saya ini, tolong saya ini. Ternyata itu doanya sudah holistik, sudah keseluruhan di dalam sholat itu. Dari awal niat kita menghadap kiblat, yang kita wudhu dulu sebelum semua tentang gila ya. Sampai maaf ngomong, Ahmad bin Abdullah tuh gila banget ya. Dia bisa meng-create ini, bisa menciptakan ini. Kalau bukan anak petunjuk, dia yang maha, gak mungkin dia sehebat itu. Baru saya berpikir wajar dia sendiri tidak merasa bukan saya yang berkata, itu Allah yang berkata melalui malaikat Jibril. Saking dia tahu bahwa gue gak bisa apa-apa, itu saking dia sadar dirinya, mengenal dirinya. Nah baru itu tembakau. Dari sebuah proses itu, bacaan-bacaan saya kaji sampai akhirnya ada satu momentum saya baca Al-Quran hanya artinya kok, karena gue gak mau dikibulin sama siapapun. Tapi saya belajar, saya bersaksi. Tatanan syariat Islam, mau masuk Islam itu harus baca syahadat. Ternyata syahadat itu kalau kita terjemahkan lagi bersaksi. Bagaimana diri saya bisa bersaksi kalau mata, telinga, dan mulut saya sendiri tidak pernah melihat sumber aslinya? Artinya, ya kan? Berarti kayak kita semua gak ada yang bersaksi dong. Kita sendiri gak pernah baca kafah kok Al-Qurannya, artinya gak ngerti. Yang ada dijadikan mantra untuk musir setan baca ayat kursi. Praktekin bro, ternyata begitu beritanya. Situ saya dapat sampai pengalaman, sampai akhirnya petunjuknya adalah alam ini dan alam ini adalah sama dari sisi kedokteran ilmiah. Saya buat lagi analogi yang paling gampang. Ini sebelum masuk ke tembakau, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa memahami. Tembakau itu ada tumbuhnya di mana? Tanah, ya sepakat ya. Bumi ini boleh cek di Google. Jangan kata saya itu adalah fitnah. Nanti jadi ini. Berusahalah kita selalu mencari sumbernya. Bumi ini terdiri sebagian besar 60-70% terdiri dari cairan atau laut. Ya toh, sisanya daratan. Silakan cek di Google juga. Tubuh manusia 60-70% terdiri dari cairan. Sisanya baru zat padat. Terminologi yang sama. Jalan raya adalah pembuluh darah nadi. Yang isinya kendaraannya adalah sel-sel darah yang mengantarkan nutrisi, oksigen, apa, CO, apa segala macam. Itu kendaraannya, mobilnya, apanya segala macam. Terminalnya adalah jantung. Kalau terminal kita ada Raja Basa, misalnya begitu. Lautnya, sungainya, itu semua sama ada di tubuh ini. Lantas tembakau adalah alam yang
yang di sini di bumi. Apakah alam mampu membunuh alam? Jawab. Apakah alam mampu membunuh alam? Kecuali berlebihan. Seluruh isi bumi ini, dunia ini adalah milikmu. Namun ambillah secukupnya, bukan berlebih-lebihan. Saya suka sekali sejarah. Jadi artinya adalah saya sangat yakin sekali, bahkan mohon maaf, yang penting secukupnya ya, bahasa secukupnya itu jangan dipelintirkan maksudku. Bahkan kan Nabi Satifah, kan yang tahu kan Nabi Satifah? Gelek bro. Ada manfaat? Pasti ada. Bagi yang ingin mengkaji, tidak mendoktrin pikirannya negatif dulu. Sekali lagi, negatif. Yuk kita buang dulu nih negatif. Mau pelacur, mau ganja, mau apa, kita buang dulu negatif biar mengerti apa manfaatnya. Karena carilah pikiran positif sehingga kita bisa memahami kelebihan orang. Karena tidak ada manusia yang diciptakan sempurna. Sepakat nggak kalau itu? Semua pasti dengan ada kekurangan. Tapi jagalah perbedaan ini dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah, artinya baru bisa menjadi sempurna. Saya di organisasi saya selalu mengatakan jagalah perbedaan. Tetap berbeda pendapat, jangan sampai sama pendapat. Sampai yang penting tujuan kita sama. Ini masalah cara, bukan masalah otot-ototan saya benar kamu salah, bukan begitu. Nah jadi kembali lagi, tidak mungkin menurut konsep saya kalau memang dia Allah yang menciptakan dan ini Allah juga yang menciptakan, saling bunuh-bunuhan, saling, ngerti nggak maksudnya, gitu kan? Kayaknya menurut gua nggak kayak gitu konsepnya. Tuhan nggak mintain kayak gitu. Dan tidak ada cerita di dalam Al-Quran itu bahwa mengharamkan apa. Nah. Bahkan babi pun kalau nggak ada manfaatnya, nggak mungkin ada analoginya ada di dunia ini, di bumi ini. Babi, anjing, karena itu adalah simbol. Karena Al-Quran itu bagi yang pernah baca, isinya adalah simbol-simbol dan perumpamaan. Ada pernah ngaji nggak? Ngaji babi. Babi itu dia pelajarin sifatnya kayak apa. Kalau gerogotin tanaman semua dari bagian apapun dimakan sama dia. Rakus. Nah, ngomong nya pun dimakan. Bisa nggak dia menikahi sesama jenis? Bisa. Tanya ke diri kita, khususnya saya. Apakah sifat saya seperti babi? Karena itu diharamkan sifat saya seperti dia, maka dia ada dicontohkan dalam bentuk sifat. Dalam bentuk sifat. Anjing sama, tembakau sama, semua sama. Bahan pembelajaran buat saya. Sekali lagi buat saya. Jangan benarkan saya. Saya tidak berani berkata-kata kalau saya belum pernah melewati sebuah prosesnya. Karena hidup manusia itu, saya suka belajar perjalanan Nabi, Rasul, Wali, siapapun itu orang-orang yang bahkan yang non Islam suka. Saya suka kaji biografi. Bahkan Hitler sekalipun saya baca biografinya, tidak ada yang buruk. Percaya atau tidak, Hitler oleh Amerika dianggap sekutunya, dianggap musuh. Tapi bagaimana? Pernah nggak kita nanya orang Jerman menganggap Hitler siapa? Pahlawan. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, toh? Ada yang salah di antara keduanya? Tidak. Maka jangan pernah Josie harus menempatkan diri yang paling benar. Karena yang salah itu hanya pandangan dan pikiran saya. Begitu juga tembakau, begitu juga babi, begitu juga anjing, begitu apapun, apalagi manusia yang beda pendapat. Karena surat Al-Kafirun yang saya tahu bukan di Injil, bukan di Taurat, tapi di Al-Quran yang notabene itu untuk umat yang mengaku beragama Islam. Artinya Al-Kafirun, kafir itu ada di sini. Maka saya wajib membunuh kafir karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Sepakat ya? Mungkin begitu. Jadi kafir yang mana? Kalau kafir yang ini kan fana. Ini kajian saya loh, bukan benar. Sekali lagi, bukan berarti benar. Jadi Al-Quran itu untuk diri saya, bukan untuk orang. Gitu.
Bagaimana saya bisa membela mengatakan salah segala macam, tapi saya selalu mendengarkan dari kata Ustadz ini. Saya sepakat tuh, saya setuju banget kata Pak Ustadz. Jadi jangan nama saya, ini itu keren banget. Itu saya dapat ilmunya malam ini, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan kata saya, jangan kata, kenapa? Karena Dia yang Maha yang mengatakan. Kalau kita terbiasa katanya, maka hidup kita pun hanya katanya. Hidup saya pun hanya katanya. Hidup saya pun hanya kayaknya. Bukan diri kita yang sebenarnya. Gue gak mau kayak gitu. Gue pengen jadi diri gue sendiri. Dan pembelajaran gue juga. Itu mungkin kurang lebihnya. Artinya saya meyakini bahwa apa yang tumbuh dialami di dalam bentuk manfaat, insya Allah tidak akan menghancurkan tubuh ini, kecuali ada faktor lain. Karena saya tidak mau. Kita sepakat bahwa yang menghancurkan atau yang menjadikan kita susah, kesepian, menderita atau apapun karena ulah diri kita sendiri, bukan karena siapapun, bukan karena tembakau juga difitnah. Ada yang berani fitnah tembakau, silakan, nggak apa-apa. Ada yang berani fitnah babi, karena manusia ini sifatnya kalau ada apa-apa nggak enak, gara-gara lu jadi begini, ya nyari gara-garanya selalu di luar. Padahal sudah tegas sekali dikatakan di dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu kan dirimu sendiri, bukan karena sesuatu yang di luar, apalagi yang sifatnya alam. Tumbuhan bagi saya adalah makhluk yang paling taat, yang kelihatan oleh mata. Kenapa? Pernah nggak melihat pohon durian tumbuhnya buah mangga? Saking taatnya dia tahu tugas dia tetap ditanamkan tumbuh di dalam bumi, dia tumbuh, buahnya harus durian. Kita banding-bandingkan dengan yang lain, maka sekarang udah pada nggak jelas zaman sekarang ini. Susu rasa stroberi rasa ini rasa itu, ini kopi rasa susu. Aduh, kacau semua. Nanti jangan sampai anak cucu kita semua nggak tahu makhluk yang namanya stroberi itu kayak apa. Saking bentuknya biasanya dalam kemasan permen, kemasan ini, karena kita nggak pernah tahu. Nah itu kurang lebihnya begitu. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jadi sekali lagi, jangan lupa kata kuncinya, gunakan secukupnya. Secukupnya itu beda-beda tiap orang. Kalau saya memang 3 bungkus itu buat saya tidak kenapa-kenapa, jangan kalian beranggapan 3 bungkus itu pasti pas buat kalian. Ya, enggak. Artinya adalah yang mampu mengatakan cukup atau tidak cukup, kaji diri sendiri, kenali diri sendiri. Saya kuatnya cuma sebungkus, ya itulah diri kita. Jadi bukan kita menjadi Josi Harnos, bukan menjadi Pak Ustadz, bukan menjadi Pak Yai, bukan menjadi siapapun, jadi diri kita, kenali diri kita. Itu saya lebih setuju. Itu yang harus dibuka paradigmanya, bukan kata orang. Nah itu, mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Mudah-mudahan terjawab. Gitu. Jadi tidak ada kajian ilmiah yang menyatakan. Tapi kalau mau cek di Google silakan cari, ketik manfaat tembakau. Jangan rokok. Kalau rokok itu ambigu, nggak jelas. Tapi tembakau, apa manfaatnya? Hilangkan dulu kita ngejelekin makhluk yang bernama tembakau itu. Jangan ditanamkan di hati tentang kekurangannya, tapi coba kaji kelebihannya. Silakan googling sendiri nanti, bisa dikaji sendiri. Karena yang penguasa dunia ini, aturan manusia ini menginginkan supaya dia yang maha benar itu adalah yang bikin aturan, bukan yang proses dalam lakon berjaya. Gitu. Mungkin seperti itu ya yang pertama. Nah yang kedua tadi pertanyaannya tentang agak lupa sih. Rizky. Oh Rizky, jadi maksudnya gimana ya waktu gua di Jakarta merantau gitu ya, terus gua bisa dapat segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Cara saya berlindung, bagaimana ya Allah dari godaan setan terkutuk? Dikasih kunci jawabannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka jika Josi Harnos engkau mau selamat dari godaan itu, maka berkasih sayanglah. Saya nggak punya uang. Masjid saya cuma bisa pel, saya sikat kamar mandinya, saya sikat WC-nya, saya sikat. Berkasih sayanglah. Siapapun ada yang minta tolong, kita bantu. Apa aja kita mati dengan karena menolong orang.
Saya yakin kalau kita yang berbaik, berkasih sayang kepada siapapun, tidak ada satupun manusia yang tega untuk membiarkan kita kelaparan. Itu keyakinan saya. Dia berkasih sayang. Itu cara berlindung dari godaan setan. Karena disitulah ternyata jawaban kunci itu bukan laknatullah, bawa pedang Allah Akbar. Bro, tenang. Nah gitu ya. Karena kalau mau mengakbarkan Allah bagi saya, akbar, wah, semua alam ini adalah Dia. Kalau semua alam ini adalah Dia, kalau nggak salah, kutiupkan sebagian ruhku ke dalam dada manusia. Ruhku, lu semua dan gue bisa hidup karena ada ruh Allah ya, ruh Allah, Dia, ruh Dia, bagian dari Dia. Ibaratnya kalau HP mereknya apa aja, tapi pasti singkatnya sama, ibaratnya begitu loh. Ini analogi. Artinya adalah kalau gua ngelihat lu bisa hidup semua, termasuk tumbuhan, termasuk anjing, termasuk babi bisa hidup karena ada yang maha menghidupkan di dalamnya. Apa hak gua untuk menghina itu semua? Karena begitu gua menghina, berarti gua menghinakan sama dengan menghina diri sendiri. Gua menghinakan Tuhannya gua. Bagi gua begitu. Karena roh itu sama. Marah boleh nggak? Boleh aja. Ya nggak boleh amarah buat gue. Amarah itu dendam nanti akhirnya. Ujungnya jengkel, kesel, sakit hati. Marah itu mendidik. Jadi kalau lo marah, tapi lo benar nih, bukan bisa nyalahin, lo salah. Terus yang benar gimana? Gak tahu, pokoknya lo salah. Nah ini kebanyakan. Ini kebanyakan begitu loh. Maaf ya. Ya nggak? Biasanya cewek yang gitu. Ditanya kenapa? Pokoknya salah gitu. Jadi kalau untuk mengkaji ikhlas di dalam di waktu gue di Jakarta, gue nggak berani ngomong. Gue nggak berani ngomong ikhlas. Kenapa? Karena yang ngajarin suratnya sendiri ya. Jadi bagi gue kalau ada orang yang mau, gue ini gak ikhlas, maka dia orang yang tidak. Gue ini udah sabar, maka dia orang yang tidak. Setuju nggak? Karena orang sabar tidak ikhlas tidak akan pernah mengucap kata-kata itu. Benar. Ya nggak? Ya. Nah jadi kalau dikatakan oh dokter ikhlas ya, atau saya ikhlas waktu saya hidup nggak ada. Ikhlas kok diomong. Tapi paling tidak dalam proses belajar saya cuma bisa modal saya berkasih sayang. Itu top. Dan lihat, saya gemuk sekarang. Artinya bisa hidup gitu loh, tetap diberikan. Karena yang mencabut nyawa saya bukan manusia. Terus ini belum berkasih sayang kan? Tidak apa-apa. Saya di usia kalian mungkin saya masih hidup di jalanan, mungkin masih nyekek botol atau apa kata baruan. Tapi kalian jangan, kalau bisa ambillah kejadian dari jangan kalian yang melakukan, tapi imbangi dengan apa yang sudah pernah dilewati oleh seseorang yang mungkin lebih tua, lebih usia di atas kita ambil pembelajarannya. Karena tidak semua sanggup melewati. Saya tidak mungkin mengikuti perjalanan Pak Ustadz, karena Pak Ustadz kapasitasnya adalah beliau. Saya adalah saya. Saya pasti melintir kalau mengikuti beliau ibaratnya. Dan begitu juga sebaliknya, mungkin Pak Ustadznya melintir ngikutin saya. Karena semua sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak mungkin salah, meleset, lupa atau rezekinya. Waduh, gue lupa, nggak ada. Yakinlah. Tapi lakukanlah prosesnya yang terbaik. Apa prosesnya itu? Berkasih sayang, tetap kita kerja. Kerjain aja apapun. Bagi saya, bekerja itu bukan karena harus ada upah. Ingat, tugas kita ini selain menjaga diri, keluarga, lingkungan, alam semesta, sampah yang di sekitar kita pun kalau kita abaikan, artinya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kita tidak mengallahu-akbarkan Allah itu sendiri. Buat saya begitu. Jadi begitu ya, Mas ya. Kurang lebih menurut gua perjalanan gua begitu yang bisa menghidupkan gua. Jadi gue nggak takut, Tapi kalau misalnya gue bertatang petenteng dulu, songong, gue nemplok ke rumah orang, ke masjid, gue udah mau tidur ya. Kalau lu menjaga masjid ya lu masih nyentang gue. Soblak lu banget, gebukin aja. Pasti kayak gitu, kadang nggak ada rahman rahim. Bro. Asli. Tapi kalau misalnya kita rahman rahim, siapa yang benci? Rasulullah itu gak ada loh yang namanya benci. Gila, musuhnya aja diiniin.
Lah zaman sekarang mau siar mau segala macam pakai ngancem-ngancem. Takut-takut. Situ ngikutin siapa? Gitu kan? Nah ini contoh. Oke. Terus udah cukup ya? Yang kedua ya. Tadi gue kepanjangan nih. Soalnya nggak ya. Ustaz juga perlu waktu harus menjelaskan. Ya, terus Titik balik. titik balik ya. Oh titik balik. Maksudnya ini ya apa? Cara melihat titik. Oh ya, cara ngeliat titik balik. Tidak ada yang bisa melihat itu kecuali lu sampai benar-benar jontol. Nanti nggak masuk gue jontol. Maksudnya lu tuh benar-benar keblinger. Ya lu, gue merasakan titik gue tuh yang benar-benar la haula wala quwata illa billah. Gue udah ambruk, gue udah hancur, gue bukan apa-apa. Di situ titik pasrah yang dikatakan lillahi ta'ala. Itu ujian hidup gua waktu itu. Gua nggak bisa apa-apa. Gua nggak bisa menghentikan alkoholik gua nggak bisa menghentikan kebiasaan gua segala macam. Zaman gua kuliah, gua jarang ketemu matahari karena kalau ada pas matahari nongol, gua nya tidur. Gua melihat matahari udah hilang. Ini kelakuan. Iya artinya seperti itulah makhluk yang bernama Jose Harnos ini manusianya. Saking, tapi janganlah dengan adik-adik atau generasi-generasi di bawah gua. Janganlah. Pelajarilah, karena petunjuk itu tidak jauh. Petunjuk itu dekat sekali. Petunjuk Tuhan itu dekat sekali. Tapi yang gua tahu perintahnya, kalau lu mau baca petunjuk gua, maka tenangkan dulu jiwa lu. Wahai jiwa yang tenang. Kalau punya ukurannya mana? Karena tenang atau tenang? Gampang. Lihat aja, dengerin nafas lo. Kalau itu nggak tenang lo, itu namanya emosi mungkin. Itu nggak tenang. Tenang itu sampai lu bisa mendengarkan detak jantung lo sendiri. Nggak pakai stetoskop ya. Itu namanya tenang. Tarik nafas yang tenang, buang yang tenang. Dengarkan detak jantung kita sendiri. Zikirkan dengan asmanya. Disitulah ketenangan. Begitu tenang, yakinlah petunjuk baru datang. Dan memang Allah itu asiknya satu, selalu pertolongannya datang di injury time. Injury time. Jadi biar kita dikasih kesempatan belajar dulu sampai kita mentok, kita pasrah. Jadi artinya level titik didih itu gua tahu, wah gua udah mentok nih apa segala macam, karena kita sudah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Level itulah. Jadi ternyata itu bisa diimplementasikan di hal apapun. Misalnya lo belajar, lo mentok nggak bisa apa-apa, lo pasrah karena lo tegang. Lo belajar aja lo kagak tenang. Lo belajar karena lo mau ujian, bukan lo pengen tahu kan. Gue belajar kedokteran karena gue mau menghadapi ujian, berarti gue munafik dong. Berarti gue nyari nilai, bukan nyari ilmu. Itu yang gue gak suka dengan cara, misalnya cara menilai seseorang ukurannya adalah angka. Akal ini bisa merubah angka, duit apalagi. Iya, iya nggak? Iya benar. Iya nggak? Pasti. Ada yang lebih sakti dari duit. Apa itu? Sekali. Tapi jangan lupa sekali juga perlu duit. Benda mati ciptaan manusia yang bermata satu adalah mata uang. Mata satu itu siapa? Silakan terjemahkan sendiri. Siapa yang mau ngejar dia, kejarlah. Kejarlah, silakan. Mudah-mudahan nanti akan ada bimbingan dari malaikat-malaikat Allah. Kejarlah makhluk itu. Mati. Benda mati. Leluhur kita zaman sebelum Sriwijaya pernah dengar Atlantis, pernah dengar Lemurian, bangsa Lemurian, itu semua Nusantara. Tidak ada mengenal makhluk bernama uang. Semuanya berkasih sayang, semuanya bertukar-tukar. Saya punya beras, situ punya apa? Ikan. Yuk, sebagainya tukeran. Saya butuh itu. Butuh, bukan ingin. Jadi sesuai kebutuhan itulah yang mencukupi kita, bukan keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan beda tipis.
butuh itu secukupnya, keinginan pengen semuanya. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita coba pelajari hal-hal kecil. Hati-hati itu bahasa leluhur kita loh. Kalau sekarang kita menerjemahkan hati-hati itu adalah hati-hati berarti waspada. Siapa bilang? Hati itu kata dasarnya apa? Hati. Leluhur kita itu mengatakan hati-hati itu, bu, pak, nak, gunakan hatimu dalam perjalananmu. Hati-hati ya. Ingat hati, jangan akal. Karena akal pasti mengakal-akalin, pinter-pinterin. Kalau hati, no way, dia nggak bisa bohong. Dia punya yang maha. Kalau ini akal-akalan manusia, harusnya kita gunakan akal kita untuk membaca petunjuk Tuhan, bukan mengakal-akali petunjuk Tuhan. Sekali lagi, mengakal-akali petunjuk Tuhan. Akhirnya Al-Quran dijadikan wahana untuk mencari uang. Ilmu dokter, emang ilmunya dari siapa? Gila manusia ini pokoknya. Udah gitu orang sakit diduitin. Nah, gila lagi ya. Asik ya? Asik. Ini modelnya. Semua dijadikan objek, seolah-olah saya lebih khawatir kalau tidak punya uang daripada saya tidak punya Tuhan. Tanya kepada kita masing-masing. BPJS diwajibin. BPJS diwajibkan. Itulah karena akal-akalan manusia. Semuanya ngakal-ngakalin. Karena semua diakalin pasti jadinya korban. Kalau maunya alami tidak mungkin berbohong, pasti selamat. Itulah alam. Kalau kata Pak Yai tadi, alif lam mim. Terjemahannya nanti Pak Ustadz mungkin saya nggak bisa. Jadi begitu. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini bahasa gua ya, bukan berarti sekali lagi bukan gua yang benar, tapi yang benar adalah Dia yang menciptakan kita semua, yang memiliki alam semesta ini. Tapi setiap manusia mendapatkan caranya sendiri untuk mendapatkan petunjuknya. Jangan ikuti gua karena kalian bukan gua, dan gua juga gak akan mengikuti kalian karena kalian bukan gua. Tapi kita mohon dengan panduan Al-Quran yang sama, mudah-mudahan melalui bantuan semua, bantuan alam ini, tangan-tangan Tuhan, semuanya akan menunjuk dan membimbing kita ke jalannya. Insya Allah. Amin. Ya, mungkin itu aja. Udah nih, aja ya, udah cukup ya. Oh iya, siap. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utang udah paham lu? Ribet bahasa. Ini tak pertanyaannya, ada teman sibuk duniawinya, diajar sholat susah, pada akhirnya dengerin azan itu jadi biasa aja gitu kan. Itu biasa aja. Terus gimana itu supaya ditakuti dengan ayat apa gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya biar rajin sholat? Ini pertanyaan pribadi apa pertanyaan titipan? Silakan. Oke, buka surat 39 ayat 18. Baca coba yang pertanyaan dari Dharma Jaya. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang penting baik diantaranya, paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Oke. Saya menjawab seperti ini dalam rangka tidak mengenalkan siapa saya, tapi barang siapa yang mendengarkan jawabannya ambil yang terbaik, yang buruk-buruk buang. Itu ya. Barang siapa yang mendengarkan yang terbaik ambil. Mudah-mudahan mendapat petunjuk atau jalan keluar. Oke. Buka lagi surat 75 ayat 5. Baca sampingnya. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Baca lagi pelan-pelan. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Oke.
Setiap manusia yang terlahir di dunia ini yang kita kenal sebagai fitrah atau suci, ternyata ketika dia beranjak dewasa ini yang akan dilakukan. Saya banyak dosa. Yang paling banyak dosa mungkin di antara kita semua ya saya ini. Ini ya potensi supaya kita melihat orang yang berdosa itu nggak akan pernah menghina dia. Cerminan diri kita pun lebih banyak dosanya daripada kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian 103 ayat 1. 103 spasi ayat 1 sebelahnya. Demi masa, Lanjutin. sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya betul. Udah banyak dosa, niat maksiat terus, udah tuh ruginya serugi-ruginya kata Allah. Kan di situ. Ini baru insan, baru manusia. Kita belum menjadi hamba. Oke. Makanya kita dikembalikan lagi kepada Quran dengan kisah yang pertama adalah kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu orang paling bertakwa. Makanya dia disebut Nabi. Karena melanggar berapa perintah dia dikeluarkan dari surga. Gara-gara satu perintah dia dikeluarkan dari surga. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam? Zina? Musyrik? Bukan. Apa pelanggarannya? Makan. Gara-gara makan dikeluarin dari surga. Sekarang ketika kita mati dalam keadaan melanggar satu dosa, bakal masuk surga atau masuk neraka? Nabi Adam yang paling bertakwa saja gara-gara melanggar satu dosa, tubuh dia berdosa kualitasnya, dikeluarin dari surga. Sekarang cerminan diri kita, ketika kita mati dalam keadaan melanggar satu dosa, bakalan masuk surga atau masuk neraka? Gak mungkin masuk surga, yang pasti masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka bisa keluar lagi nggak? Wallahu, betul, kalimatnya bagus. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan Allah yang maha mengetahui dengan tepat, dengan benar. Apa kata Allah? Kalau sudah masuk neraka bisa keluar lagi nggak? Buka surat 32 ayat 20. Kan betul kalimatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan Allah yang maha mengetahui dengan tepat. Ini jawabannya. Baca selanjutnya. Santi. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Tadi orang ikut-ikutan, sekarang orang fasik. Buka 82 ayat 13. Ayat 12 nya, ayat 12. Oke, baca. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjutin. Lanjutin ini ya, ayatnya, lanjutin. Ya, baca langsung ya. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Lanjutin. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Lanjutkan. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Lanjutin ayatnya lagi. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Sebelum kita mengingatkan orang lain, tanamkan dalam diri kita. Kalau kita mati dalam keadaan melanggar satu dosa, tidak akan pernah mungkin masuk surga. Yang positif masuk neraka, setelah masuk neraka nggak bisa keluar. Ini yang harus dirubah mindset umat Islam maksudnya. Kalau bisa keluar lagi, kita nyepelein santai. Iya, banyak yang nyepelein. Gampang, umat Islam pasti masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, masuk neraka dulu. Nanti yang nolong siapa nanti yang nolong biasanya? Udah CS katanya. Bukan 31 ayat 33. Sebelahnya 31 ayat 33. Baca sebelahnya. Orang
sebelahnya. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula menipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Oke? Jadi bapak aja nggak bisa nolong anak, anak nggak bisa nolong bapak. Apa contohnya? Nabi Ibrahim itu nggak bisa nolong bapaknya yang mati dalam keadaan fasik. Nabi Musa tidak bisa menolong ayah angkatnya Fir'aun yang mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh nggak bisa nolong istri sama anak kandungnya yang mati dalam keadaan sangat munafik. Bahkan kita, kalau kita tidak mampu mengikuti petunjuk, kita juga nggak mampu menolong diri kita sendiri. Nah, ini potensi yang pertama yang harus ditanamkan. Makanya Al-Baqarah ayat 2. Gimana caranya kita membangkitkan emosional kita, kejiwaan kita terhadap petunjuk? Sebelahnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka orang kafir yang mau masuk Islam harus belajar rukun Islam. Kenapa? Karena ada syahadatnya. Kalau kita keturunan umat Islam atau keturunan Muslim, yang harus dipelajari rukun apa? Rukun menjadi orang takwa berarti menjadi rukun takwa. Ya, kalau kita keturunan Muslim, bukan lagi rukun iman yang dipelajari. Kenapa? Kita sudah beriman, makanya harus kita tingkatkan keimanan. Kalimatnya ittaqullah. Kenapa? Kita sudah beriman. Kita tingkatkan keimanan kita menjadi rukun takwa. Rukun takwa ada berapa? Pernah dengar nggak rukun takwa? Ada 37 rukun takwa yang belum pernah kita dengar. Padahal ayatnya sudah pernah kita khatamin, tapi kita nggak ngeh apa yang kita baca. Nah, oke. Jadi semua manusia memiliki dosa. Kualitasnya beda-beda. Kuantiti dosanya berapa persennya beda-beda juga. Maka ketika kita melihat kejelekan, apa yang harus kita lakukan? Benci sama perbuatan jelek itu atau senang melihatnya? Ketika kita melihat yang jelek-jelek, senang apa benci? Kalau benci kita biasanya marah, akhirnya malas. Tapi kalau kita lihat kejelekan itu senang, kita ingat petunjuk. Wah, lumayan hapus dosa, gue ingatin lah. Kita udah nyapu, teman kita ngotorin, banyak kita marah atau senang? Marah, seharusnya senang. Kenapa? Bismillah, saya nyapu, hapus dosa lagi. Kenapa? 11 ayat 114. 11 114. Baca sebelahnya. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang pertama kita harus ngerasa dosa tadi ya, penuh salah, dosa penuh kerugian, itu yang pertama tekniknya. Yang kedua, tanamkan dalam ini, segala kebaikan pasti menghapus segala perbuatan yang buruk. Mikir yang baik, ngapus dosa. Mikir yang buruk, nambah dosa. Ngelihat yang baik-baik, ngapus dosa. Ngelihat yang buruk-buruk, nambah dosa. Ngedengar yang baik-baik, ngapus. Ngedengar yang buruk-buruk, nambah. Kemudian mimik wajah yang baik-baik, ngapus dosa. Mimik wajah yang buruk-buruk, ngapus dosa. Ini belum sifatnya, belum yang perbuatan, masih pribadi. Ngomong yang baik-baik, ngapus dosa. Ngomong yang buruk-buruk, nambah dosa. Buka surat Al-An'am 160. Segala potensi kebaikan ini ada kuantiti dari Allah. Baca sebelahnya. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya,
Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Oke. Ketika melakukan kebaikan dikalikan berapa oleh Allah? 10. Ketika berbuat kejahatan dikalikan berapa? Seimbang itu dikalikan berapa berarti? Dikalikan 1. Oke. Banyak nggak cara ngapus Allah? Berbuat 1 saja dikalikan 10 kalau berbuat baik. Kalau berbuat kesalahan dikalikan 1. Makanya wajar kalau kita mati dalam keadaan melanggar 1 dosa, masuk neraka nggak bisa keluar lagi karena potensinya banyak ngapus dosa itu. Ada yang pernah hitung berapa dosa? Nggak pernah hitung kan? Makanya jangan dulu mikirin pahala. Yuk kita pikirin dosa kita bisa kehapus apa enggak. Kalau orang udah mikirin pahala, arti alhamdulillah saya sudah sholat, nggak mau yang lainnya. Ketika marah dia nggak mampu menahan amarah kan. Saya manusia biasa, saya bukan kayak nabi gitu. Karena yang dalam benak dia adalah pahala. Coba kalau kita tanamkan dalam benak kita ngapus dosa, ngapus dosa, ngapus dosa. 10 berapa bentuk perbuatan dalam kepribadian, ngelihat, ngedengar, ngerasa, nyuruh, ngebaca, apalagi bertanya yang baik-baik, nyuruh yang baik-baik, ngingetin yang baik-baik, semua potensi ngapus dosa semua itu. Tapi kalau kita ngerencanainnya buruk-buruk, nambah dosa, nambah dosa. Makanya berencana wajib hukumnya. Apa? Supaya hidup kita tertata. Nabi Muhammad itu luar biasa. 11 tahun itu dia menata diri dengan mencatat. Wal qalami wa ma yastur. Oh, habis ini SD saya harus belajar sini. Habis ini film Ayat Cinta. Saya harus menikah ketika sudah S1 bulan ke-10. Memang harus dicatat yang baik-baik tertulis. Kenapa? Segala kebaikan itu belum tentu diterima, makanya kualitasnya beda 10. Segala kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima. Tapi kalau sudah pas berbuat jahat sudah pasti dapat 1 dosa. Makanya memang harus hati-hati. Ittaqullah wahzaru kata Allah. Hati-hati itu rukun takwa nomor 5. Ittaqullah wahzaru kata Allah. Hati-hati kamu, hati-hati ngomong, hati-hati ngeliat, hati-hati ngedengar. Kalau nggak yang buruk-buruk ucap astagfirullahaladzim, sehingga nggak jadi dosa. Ngedengar yang buruk-buruk langsung ucap astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku karena ngedengar yang buruk-buruk. Ampuni dosaku dan dosanya karena dia berkata yang buruk-buruk. Nah ini. Nah, kalau sudah terpatri dalam diri kita penuh dosa, baru kita senang melihat dalam rangka bukan senang dia selalu berbuat jahat, kita senang ini dia potensi ngapus dosa. Jadi walaupun teman itu ngeyel, kita nggak akan pernah berpaling dari sahabat yang memang yang selalu melanggar itu. Jadikan segala sesuatu di lingkungan kita potensi ngapus dosa. Buka surat 125. 125. Ini caranya mengingatkan teman kita. Baca. Jadi Ustadz lagi ngapus dosa sekarang kita teh. Salah satu bentuk. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan nikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih baik mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Pertama dengan hikmah, bukan dengan ayat. Hikmah itu apa? Hikmah itu logik yang berdasarkan Quran. Ajak ngobrol pakai logika. Nabi Adam tadi pergunakan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara melanggar 1 perintah. Lah kita nggak sholat iya, nggak baca Quran iya. Nabi Adam gara-gara makan aja dikeluarkan dari surga. Lah kita mau masuk surga. Dengan kondisi kita sekarang ini bisa nggak kita beli mobil Pajero? Ngedapatin mobil Pajero bisa? Apalagi ngedapatin surga. Susah apa mudah ngedapatin surga? Susah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Makanya jawabannya hayya 'alas shalah, yuk kita sholat. Yang kedua hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini teknik ngajak sahabat.
atau siapapun, mau orang tua, mau tetangga, kiri kanan depan belakang. Bil hikmah yang pertama. Hikmah nggak nyambung dia. Mau izotil hasanah dengan perbuatan yang baik. Gimana caranya melakukan perbuatan yang baik? Kayak Nabi Muhammad nyontohinnya. Dihina-hina dikasih apa orang yang hina Nabi Muhammad? Dikasih makan, ketika dikasih makan tergugah kan dia. Nah, makanya teknisnya kalau mau ngajak orang kasih makan dulu baru kasih masukan. Kasih makan bukan kasih snap WA ya. Iya. Bagus itu. Ini yang dilakukan Jokowi betul, cocok sama Quran. Nggak ajak makan dulu, baru tuangkan. Loh, kita harus akui. Kalau dia benar, kita harus akui benar kan? Lumayan hapus dosa. Kopi kalau gitu. Ini teknik politik ini. Nanti ada politik Allah menghancurkan musuh Nabi dan Rasul. Nanti kita bahas. Itu kita pakai juga kan. Makanya kita kasih kacang, kita kasih kopi. Saya rokok kali kasih ya. Oke. Yang ketiga yang harus kita lakukan, surat 9 ayat 105. Terhadap sahabat tadi. Siapa dulu? Baca selanjutnya. Surat 9 ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hasil itu hanya Allah yang menentukan. Kita bekerja saja. Ingatkan terus, walaupun dia nggak senang, tapi kita senang. Kenapa? Lumayan ngapus dosa tadi. Jadi nggak ada rasa dongkol, nggak ada rasa jengkel. Wih, bener nih, gimana cara? Padahal Allah sudah ngasih petunjuk tertulis tadi kan, cara ngajak sahabat, cara ngajak orang tua, cara ngajak bos, cara ngajak anak kecil. Nah ini harus dilakukan oleh siapapun dari kita. Agar apa? Agar menghapus dosa tadi. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita ajak terus menerus tanpa henti, apalagi yang harus kita lakukan? Rukun madotilah apa? Yang pertama, Bismillah, lakukan berdoa. Berdoa walaupun, karena doa itu sebenarnya untuk mengubah objek atau potensinya untuk si subjek sebenarnya doa itu. Doa itu sebenarnya potensinya untuk mengubah objek yang didoakan atau potensinya untuk kebaikan bagi si subjek yang berdoa. Ini Nabi Muhammad aja enggak, doanya luar biasa untuk paman-pamannya Abu Jahal, tapi diterima nggak doanya? Supaya masuk Islam diterima nggak? Enggak. Tapi kebaikan bagi yang menghapus dosa kan? Makanya jangan berhenti berdoa. Bahkan sama orang yang kita lewat pemakaman itu, kita ngucap apa kalau lewat pemakaman? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan terlimpah kepada wahai ahli kubur. Padahal kita nggak bisa mampu merubah dia lagi kan? Tapi kebaikan bagi kita. Penyakitnya orang Indonesia mikirin objek. Penyakitnya orang Indonesia itu mikirin objek. Ngirim Al-Fatihah dalam rangka mengubah objek kan? Iya kan? Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Artinya apa kemarin? Ila hadrat itu. Hah? Apa artinya? Bagus tuh kalimat pertama, ila hadrat Nabi Mustafa. Itu artinya yang mulia, yang diagungkan, Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia menjadi orang mulia? Karena dia mengamalkan Al-Fatihah. Menjadi mulia. Habis Nabi Muhammad, para sahabat kan? Sama nggak Al-Fatihah juga di ujungnya? Sama. Udah itu para ulama kan? Sama juga Al-Fatihah juga. Nah kalau kita ingin seperti para sahabat, para ulama, orang-orang yang soleh, maka kita Al-Fatihah juga. Jadi Al-Fatihah itu bukan dalam rangka ngerubah status orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kita nggak bisa ngerubah status orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena sudah tuntas perbuatan dia ketika sakaratul maut, nggak bisa dirubah lagi. Buka 16
ayat 32. Al-An'am An-Nahl ayat 32. Baca selanjutnya. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah kamu ke dalam surga. Itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ketika dia mati dalam keadaan baik, langsung dijamin masuk surga kan? Makanya doa kita bukan lagi untuk mengubah objek yang baik bagi Allah. Saya tahu dia orang baik. Jadikan hidup saya seperti dia dan jadikan mati saya seperti dia dalam keadaan baik, bukan dalam rangka ya Allah ampuni dosa dia, keluarkan dia dari neraka. Kita rubah potensi doanya, kalimat doanya gitu. Karena ya tadi ketika orang yang mati dalam keadaan ikut-ikutan, bisa nggak dirubah, bisa keluar dari neraka tadi? Nggak bisa. Surat 9 At-Taubah ayat 80. Baca selanjutnya. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Yang ngebaca, sebenarnya orang kafir di ayat ini orang apa? Persamaannya. Orang kafir adalah orang apa di sini? Orang kafir adalah orang yang fasik. Nah, kan itu. Jadi 11-12. Kita nuduh orang kafir itu yang di sana tuh. Nggak nyangka kita orang fasik sama kayak orang kafir. Makanya ada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Omongan kita kayak Fir'aun ya mirip. Omongan kita kayak Korun ya mirip. Omongan kita kayak Abu Lahab berarti ya mirip. Nabi Sulaiman dikasih lumpuh oleh Allah karena apa? Karena salah makan? Atau karena tabrakan? Kenapa Nabi Sulaiman dikasih lumpuh oleh Allah? Allah nggak pernah zalim terhadap hambanya. Kalau kita perhatikan ayatnya, Nabi Sulaiman itu dikasih lumpuh karena dia suka memegahin kerajaannya. Yang kedua, dia cinta kuda pilihan sehingga dia lalai. Kalau dulu kemana-mana pakai kuda, kalau sekarang pakai apa? Kendaraan. Makanya hati-hati. Hati-hati yang suka memegahin rumah, yang suka cinta kendaraan, hati-hati akan diberi lumpuh oleh Allah. Ini rukun takwa nomor 3. Nabi Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan besar, dikasih penyakit. Karena apa Nabi Yunus? Siapa yang tahu? Kesel umatnya nggak beriman, jengkel umatnya nggak mau nerima ajakan dia. Udah itu dia nggak peduli lagi, pergi. Makanya jangan ngeluh ketika kita ngajak sahabat kita berbuat baik. Jangan jengkel. Walaupun dia sebebal apapun, jangan pernah ninggalin dia. Kalau kita ninggalinnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi kalau kita selalu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, jadi yang beruntung kan? Itu Nabi Yunus. Hati-hati yang suka jengkel, kesel, marah, nggak peduli lagi. Jangan lewat laut, bakal masuk dimakan ikan besar. Oke. Terus Nabi Yakub dibutakan matanya. Kenapa? Apa karena sepet? Karena kelilipan? Kenapa Nabi Yakub dibutai matanya? Karena dia lebih sayang sama Nabi Yusuf daripada abang-abangnya. Urusan kasih sayang tuh, bukan urusan duniawi yang abstrak kasih sayang itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kenapa dikasih sakit oleh Allah? Kenapa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Buka surat Abbas itu surat berapa? 80, coba 86. Ayat 1 coba, 86 ayat 1.
Betul. Abasa 80 ayat 1. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan langsung ditegur oleh Allah. Buka, baca selanjutnya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Tuh, bermuka masam Nabi Muhammad dan berpaling. Kenapa? Lanjutin ayatnya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Ada orang buta, fakir miskin datang sama Nabi Muhammad, tapi dia buka masam dan berpaling, nggak peduli, nggak diladenin gitu maksudnya. Lanjutin ayatnya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Dia mau bertobat kepada Nabi Muhammad. Lanjutin ayatnya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Dia mau ngaji sama Nabi Muhammad. Lanjutin. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, ketika orang kaya datang, lanjut ayatnya. Maka kamu melayaninya. Orang kaya datang diladenin, orang miskin nggak diladenin. Makanya Nabi Muhammad dikasih sakit oleh Allah. Noel Abu Bakar, gantiin gua sholat, gantiin gua jadi imam. Makanya banyak kita ya, itu umat Nabi Muhammad. Makanya kesempurnaan umat Nabi Muhammad itu karena jenis umat-umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu berkumpul jadi satu. Bukan kita paling baik di antara umat-umat yang lain. Maksudnya itu sempurna itu ngumpul jadi satu. Nabi Adam gara-gara cewek berantem. Anaknya Kabil Habil kan gara cewek. Nabi Lut, ya kan? Korun, umatnya Nabi Musa. Ya kan? Jadi segala kesalahan-kesalahan itu memang harus kita ingat. Nah ini harus ditulis kalau bisa. Kita kan susah ngapal, ya ditulis gitu kan. Tapi yang ingat cepat ingatnya nggak perlu dengan menulis kan. Sama seperti manusia. Di Al-Quran itu ada sekitar 11 jenis manusia. Ada namanya ulul albab. Ulul albab itu mikir kerjaannya sama ngomong, tapi dia jarang berbuat. Iya itu ulul albab. Kita jangan komennya, woi lu ngomong terus, berbuat dong. Nggak boleh ngomong seperti itu. Ulul albab. Ada ulul aidi, kerjaannya kerja terus, nggak mau mikir. Ulul aidi. Nanti ada ulul nikmah, orang yang punya kenikmatan. Didekati, dimanfaatkan nanti, bersinergi tadi. Nanti ada ulul kuwah, jagoan, punya kekuatan. Tapi dia nggak suka mikir dia. Nah, ulul-ulul ini harus bersatu tadi. Jangan dicemoohin. Makanya ada kalimat, lu nih ngomong terus. Apa maksudnya? Jargon itu apa jargon itu? Karena orang ada potensinya masing-masing. Ada yang bisa motivator, ulinuha, motivator. Tapi ketika dia praktek, biasanya kan. Nah, ketika nilai kebaikan itu ketika dia dari ngomong dia, itulah kebenaran. Jangan kita komentari dengan keburukan. Lu nyuruh gua, keluarga lu tuh, biasanya kan begitu. Nah itu nanti ada ungkapan orang kafir, fasik, munafik dan sebagainya. Makanya benarlah kata Pak Dokter tadi. Kenali dirimu. Gimana caranya mengenali diri? Dengan penjelasan manusia atau dengan penjelasan Allah? Kita ini banyak takwanya atau banyak kafir, fasik, munafiknya? Itu yang maksudnya ayat apa namanya? Kenali dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu katanya. Sebenarnya kalimatnya itu maksudnya secara teorinya betul, tapi secara pemahamannya, kalau lu mau tahu diri, ya kan, cari tahu apa pengetahuan Allah tentang dirimu. Bukan kita, kalau kamu mau tahu dirimu, kenali Allah, akhirnya dia, apa namanya, ke gunung-gunung kan gitu ya. Iya, kebanyakan ya tadi, akhirnya tadabur diasumsikan menjadi tadabur alam. Padahal alam itu bukan tadabur, tafakur. Tadabur itu artinya memikirkan Al-Quran. Kok bisa kok bisa keluar lagi ya? Kenapa ini? Kok kita yang kita dengar itu kok bisa keluar lagi ya? Gitu. Bahkan ini pengaruhnya luar biasa, virusnya luar biasa. Ada orang umat yang mengaku di dalam Al-Quran itu nggak ada tata cara sholat. Pernah nggak dengar begitu? Di dalam Al-Qurannya, atau Al-Quran itu masih global katanya. Sering kan kita dengar kan? Sehingga ketika orang meyakini
di dalam Al-Quran itu tidak ada tata cara sholat, akhirnya dia eling, nggak sholat dia. Pernah ketemu? Pernah. Katanya tidak ada perintah di Iya, Al-Quran. adanya di kitab hadis katanya. Akhirnya karena kitab hadis bukan rukun iman, bukan kitab petunjuk dari Allah, dia nggak mau ngamalkan isi kitab hadis. Gara-gara satu kalimat di Al-Quran nggak ada tata cara sholat. Padahal satu, dia nggak pernah nyari pasti. Iya. Yang kedua pasti dengar kata-kata orang terdahulu. Jadi pengaruhnya luar biasa. Apa yang nggak ada di Al-Quran? Cara sakratul maut yang baik ada. Orang lagi sakratul maut ngomong apa? Ada. Malaikat nyambut nyawa itu lagi ngapain? Ada. Karena kita kebanyakan nyalahin Al-Qurannya tanpa tahu. Iya. Diri kitanya maksudnya, kemampuan kita. Ini lagi. Nabi Muhammad itu gurunya Jibril. Dia tekun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, itu Nabi Muhammad belajar memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Gurunya Jibril, dia tekunnya selama 23 tahun. Oke, guru kita Jibril bukan? Terus kita tekun nggak kayak Nabi Muhammad? Jadi jangan mimpi bisa masuk surga. Nah ini namanya, ya tadi apa bahasanya? Filsafat tadi ya, untuk menggugah jiwa. Jadi ayat-ayat menggugah jiwa. Nanti ada filsafat Quran. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, saya dalam menerangkan ini bukan membawa-bawa kata saya. Surat 16 ayat 116. 16 ayat 116. Baca selanjutnya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Baru dicok kopinya nih. Biar nggak ngantuk. Makanya jangan sembarangan berbicara. Ini haram. Tembakau haram, rokok haram. Langsung maksudnya sekalian kan gitu. Iya. Memang ada sesuatu yang disebutkan di Al-Quran jelas, tapi ada yang nggak disebutkan. Makanya sesuatu yang nggak disebutkan simple, nyari hukumnya simple. Sesuatu yang tidak disebutkan di Al-Quran pasti ada sisi positif, pasti ada sisi negatif. Kalau itu positif bagi dirimu sendiri, jangan kalian wajibkan kepada orang lain. Tapi kalau itu negatifnya lebih besar daripada positifnya bagi dirimu, jangan haramkan kepada orang lain. Kita ini kan ada orang yang ngerokok, meninggal gara-gara rokok. Kita nggak pernah dikasih video orang yang sehat sampai mati walaupun dia ngerokok. Kan nggak adil, nggak seimbang gitu. Ketika sudah dikasih apa bahasanya itu gambaran ya dia. Contoh ini loh, ini orang yang mati gara-gara merokok. Padahal tadi Nabi Sulaiman itu diwafatkan bukan karena lumpuhnya kan, bukan karena makanannya kan, karena dia terlalu cinta. Nabi Muhammad diwafatkan bukan karena sakitnya kan gitu. Makanya nggak ada cerita para nabi itu minta sembuh. Iya, tapi ya Allah wafatkan aku dalam keadaan bersih dari dosa. Karena penyakit juga kalau disikapi dengan kebaikan menjadi penghapus dosa terakhir kali. Nah mungkin itu bisa menjawab, ya kan? Dan meningkatkan kualitas keimanan tadi, kemudian cara berdakwah kepada orang lain. Nah iya, terakhir 74 ayat 42. Gimana caranya supaya kita rajin sholat misalkan gitu. 7442 baca. Yang bertanya. Coba baca. Saya Ustaz. Oke. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakar neraka? Lanjutin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengajarkan salat. Catat di lemari, bakal masuk neraka karena dia nggak sholat. Lanjutin ayatnya. Selain sholat apa lagi ya kan gitu. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Nah, yang nggak ngasih makan orang miskin siap-siap masuk neraka. Lanjutin ayatnya.
dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Ngobrol yang enggak. Hati-hati ngobrol. Nanti ada teknik ngobrol di Al-Quran. Enggak sholat, enggak ngasih makan fakir miskin, ngobrol tentang yang batil-batil. Lanjutin ayatnya. Ngobrol banget gitu. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Apa contohnya? Contoh, anjing lu. Nabi Muhammad ketika dihina, dibalas dengan hinaan atau perbuatan baik? Itu yang mengamalkan Malik Yaumiddin. Secara teorinya kan artinya Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Kalau kamu dijahati orang, jangan dibales, biar Allah yang membalasnya. Kita harus membalas dengan kebaikan. Lanjutin ayatnya. Hingga datang kepada kami kematian. Hingga datang waktu kematian. Lanjutin ayatnya. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dan orang-orang yang memberikan syafaat. Kalau kita sudah mati, seorang nabi sekalipun gak akan pernah mampu menolong kita dengan syafaatnya. Jadi syafaat itu berhenti ketika kapan? Syafaat nabi itu berhenti ketika kapan? Ketika mati atau ketika di hari akhirat? Hah? Kapan tuh syafaat itu berhenti? Ketika mati. Bisa nolong lagi nggak Nabi Muhammad kalau sudah mati kita dalam keadaan ahli neraka tadi? Jadi saya ngomong seperti di sini dalam rangka musodik itu, kata tadi musodik itu bukan menyalahkan, menunjukkan kesalahan dan memberitahu yang lebih benar. Makanya Al-Quran itu musodik, bukan mukhti. Mukhti itu nyalahin, lu salah. Gimana benarnya? Ya nggak tahu, penting lu salah. Tapi Al-Quran itu memberi bukti kamu itu salah, ini lu yang benarnya. Termasuk dalam rangka pemahaman tadi. Iya kan? Contoh lagi, bukti contoh. Abangnya ini ya duduk. Siapa namanya? Mas? Iya, bukan putih, kokoh. Taufik. Rukun iman ada berapa? Ada 6, oke. Sampai dengan detik ini, siapa namanya Mas Taufik? Dia memiliki keyakinan atau ilmu yang dari serap rukun iman itu ada 6. Nah, fungsi saya di sini maksudnya dalam rangka memberi sesuatu, menunjukkan kesalahan dan kasih tahu yang benarnya gitu tadi kan. Saya dalam rangka tidak menyalahkan. Buka surat Al-Baqarah ayat 177. 2 ayat 177. Dibantu baca. Monggo. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan stop. Akan tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Habis Allah, hari kemudian malaikat, kitab. Ada berapa rukun iman? 5 apa 6? Yang nyebut 6 itu kitab Al-Quran apa kitab selain Al-Quran? Yang nyebut rukun iman ada 6 itu kitab Al-Quran atau kitab selain Al-Quran? Oke. Udah 1 menit belum kita baca ini? Belum ya? Mas Arif ya? Mas Taufik umurnya berapa tahun? 25. Kita potong 10 tahun, 15 tahun aja. Selama 15 tahun dia mengetahui rukun iman itu ada 6. Tapi dengan malam ini nggak nyampe 1 menit, ternyata rukun iman itu ada 5. Iya kan? Mana yang lebih baik? Hampir 1 menit di malam ini apa 15 tahun yang lalu? Yang lebih baik pemahamannya. Selama 15 tahun mengetahui rukun iman itu ada 6. Tetapi malam ini nggak nyampe 1 menit, kata Allah di Al-Baqarah 177 rukun iman itu ada 5. Kata siapa? Kata Allah. Buka surat Al-Baqarah 177. Nah, itulah yang namanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun itu?
Berarti Mas Taufik malam ini dapat Lailatul Qadar. Kalau mau nerimanya. Iya kan? Mudah ngedapatin Lailatul Qadar, kan malam turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu membedakan mana yang hak, mana yang batil dalam sisi kualitas sama kuantiti juga. Kita dicekokin dari kecil, ya tadi kita nggak pernah mencocokkan segala pengetahuan kita kepada pengetahuan firman Allah tadi. Akhirnya sampai mati rukun iman ada. Nah, sama kayak suluk tadi, kita taunya syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Di Al-Qur'an itu sebelum syariat itu hakot dulu, yakin dulu. Syariat, thariqat, kemudian makrifat, hakikat. Sebelum hakikat itu ada tabhinat, ada tafsilat, kemudian ada kamulat, ada tamats, 8. Ada tamats, nanti ada mardot, 9. Habis mardot itu ada kafat, 10. Kemudian ada wasiat, 11. Habis wasiat ada tabligh, ada tafakuh, belajar bersama. Kemudian nanti ada dakwah tadi kan. Ada mujadalah, sehingga dia ada sholat, ada nusuk, ada mahya, ada mamat. Jadi ada 15 suluk, bukan 4 tok. 4 itu sudah benar, tapi tidak kafah. Makanya ma'iyah ini dalam rangka mencari jawaban sehingga menambah, jangan sampai berkurang. Nambah. Kita tahu amal, rukun iman, rukun ada 2, rukun iman, rukun Islam. Di Al-Quran ada rukun takwa, rukun iman, rukun Islam, ada rukun mardotilah, ada rukun bagiatus sholihat, ada rukun kamulat, ada rukun tamats, ada rukun mamat, ada rukun sakarat, ada rukun wasiat. Jadi ada 10 rukun yang memang harus kita tambahkan keilmuan kita. Kualitas kita bertambah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah itu ciri menjadi mengkoreksi diri, apakah diri kita ini hari ini lebih baik atau lebih buruk ya gitu. Catat dulu. Ciri orang munafik ada 131 ciri orang munafik. Catat diri kita yang mana nih? Berapa persen? Ciri orang fasik ada 87. Ciri orang kafir ada 271. Ciri orang zalim ada sekitar 311 atau 312. Ciri orang berlebihan atau melampaui batas itu ada sekitar 42. Nah, itu kita tulis dulu tuh. Baru nyocokin diri sehingga kita tahu diri bakal masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalau sudah tahu bakal masuk neraka, surat 3 133. Ini yang terakhir mudah-mudahan. 133. Baca selanjutnya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, cepat-cepat bertaubat. Saya juga termasuk dalam rangka cepat-cepat juga. Kenapa? Kita nggak ada jaminan masih hidup atau tidak, 1 jam, 2 jam atau besok hari. Mungkin itu menjadi jawaban bagi yang bertanya dan bisa didengarkan sebagai pembelajaran bagi yang mendengarkan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat itu. Ntar Mas makannya nanti. Banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapatkan malam hari ini. Berarti bukan cuma Mas Taufik yang dapat Lailatul Qadar, kita juga mestinya. Karena saya setuju dengan Ustaz tadi, Lailatul Qadar itu bisa berarti dari yang kita tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya gelap jadi terang, dari yang tadinya tidak sholat mulai malam ini jadi sholat. Sekarang sholat, silakan sholat. Jangan sholat zuhur tapi. Nah, selanjutnya saya kira sudah bisa kita cukupkan malam hari ini. Ternyata hampir jam 2, tidak seperti biasanya kita jam 12, jam 1 sudah selesai. Ini tadinya tak bilang mau kayak KC aja sampai jam 4 gitu kan. Kayaknya makin lama makin seru ya ternyata. Ya, sahur nanti aja lah, kalau mau nyampe jam 4 bulan puasa aja mungkin. Jadi kita sekalian sahur bersama gitu kan. Untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini, saya juga mengajak teman-teman untuk kita selain tanggal 28 kita ada rutinan tiap hari Rebo
namanya Rebo malam Kamis, kita kumpul ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi, cuman gak ada kacangnya, tapi biasanya ada gorengan di rumah Ma'iyah yang di samping rumah Pak D. Terus juga buat teman-teman yang punya ketertarikan untuk nulis, entah itu nulis puisi, nulis apapun, nulis tips trik motong ayam gitu kan, tips trik untuk move on gitu kan, boleh kirim tulisannya ke email jmlampung@gmail.com. Nanti insya Allah kita posting atau kita upload ke website kita di Ma'iyah 28an. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menutup perjumpaan kita. Terakhir satu ayat lagi, karena udah dengar tadi 21 ayat 73, satu lagi. Karena Pak Dokter seorang pemimpin, maka saya harus menyampaikan ayat itu. Langsung ingat gitu kan. Nanti Pak Dokter bakal bisa menyatukan orang Lampung Tengah sama orang Karang. Iya, benar aja. Coba baca, monggo. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka pengajakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Ya, berat memang pemimpin, tapi ketika melaksanakan ajak siapapun kepada petunjuk, suruh berbuat baik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, gitu ya, insya Allah 2 kali lipat pahalanya sebagai penghapus dosa. Nah, nanti bisa diatur waktunya ngaji Pak Dokter sama tim dokter kan. Pokoknya yang sudah nikah atau yang masih jomblo ajak juga Pak Dokter. Yang penting Pak Dokter tahu jadwal kita di sini tiap tanggal 28. Jadi kalau ada waktu bisa Pak Dokter kesini atau dokter-dokter muda juga boleh. Kita close aja yang di sini. Buat sesi selanjutnya nggak pakai mic gitu. ini cuma buat ini. Tapi untuk apa ya, bukan meluruskan ya, lurus gitu. Jadi artinya untuk menjabarkan lagi, bukan saya pemimpin, kita semua pemimpin. Minimal kita mampu memimpin diri kita sendiri. Oke. Jadi tidak ada manusia yang bisa menguasai manusia. Tidak ada manusia yang bisa menguasai manusia tanpa izin dari Allah itu sendiri. Jadi tidak ada yang hebat karena dialah yang maha hebat. Tidak ada yang kuat karena dialah yang maha kuat, karena dia yang maha besar dan segala-galanya. Terima kasih. Dengar tuh, saya lihat yang datang malam ini Pak Dokter, ada Pak Kadus, ada Pak Camat, ya Pak, ada ketua-ketua yang lain. Harap didengar ya, kalau saya tahu orang-orangnya. Apa ditanyain? Pak Kadus dan Pak Camat ada. Terus dibalas lagi, pemimpin dalam keluarga bagi diri sendiri namanya ro'in, pemimpin dalam perang namanya qo'id, pemimpin dalam sholat namanya imam, pemimpin dalam keluarga namanya qo'im tadi, pemimpin dalam komunitas namanya ro'is. Nah Pak Dokternya ro'is bukan ro'in, tambahan. Iya, jadi memang ya tetap diajak Pak Dokter yang yang laki ya. Oke, kalau nanti lempar-lemparan bahaya ya. Ini lagu terakhir sholawatan ya. Kita sholawat bareng.